Alasan kesulitan menemukan tujuan dan keinginan dalam hidup. Banyak dari kita berjuang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tujuan yang kita inginkan dari hidup. Bagaimana jika panggilan tersebut kemudian telah berubah dari waktu ke waktu? Mungkin menjadikan hal itu agak sulit dikenali dan ditemukan. Penemuan jati diri bisa jadi pengejaran yang menantang dan seringkali tidak pernah berakhir. Manusia itu kompleks dan selalu mengalami perubahan, perkembangan. Demikian pula pasar dan permintaan budaya dapat berubah-ubah dan terus berubah. Oleh karena itu, jika kita merasa sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup, tidak sendiri. Penemuan diri yang berlangsung seumur hidup. Tidak ada bentuk kehidupan yang statis, dan manusia adalah contoh utama. Para filsuf telah mengusulkan bahwa seluruh tujuan hidup adalah untuk menemukan sifat sejatinya. Itulah alasan kesulitan menemukan tujuan dan keinginan hidup. Karena terkadang itu memang berlangsung seumur hidup dan bukan sebagai garis finish, melainkan proses untuk berjalannya kita melangkah. Individu yang memiliki rasa ingin tahu, belajar tentang diri sendiri, dunia tempat belajar, tinggal seperti bawang. Saat kita menyikapi satu lapisan dari kita sendiri, kita menyiapkan lapisan-lapisan baru. Proses penemuan diri ini tidak berakhir. Setelah kita menerima prosesnya, alih-alih tujuan dan keinginan hidup menjadi panduan menjalani hidup. Kita tidak dapat bersantai untuk melakukan apa yang kita inginkan saat ini dan terbuka untuk perubahan, keinginan di masa depan. Kita tidak bisa menghentikan perubahan, melakukan hal itu menyebabkan kematian, pendidikan dini, dan pengaruh lingkungan. Alasan kesulitan menemukan tujuan dan keinginan dalam hidup karena banyak orang tidak dibesarkan untuk memimpin dengan menggunakan intuisi mereka, tetapi berfokus keluar untuk menentukan apa yang benar. Idealnya, seseorang mengikuti intuisi sambil menjelajahi dunia luar dengan penguasaan budaya di seluruh dunia telah menetapkan norma tentang perilaku yang pantas dan dapat diterima. Aturan perilaku atau aturan perlakuan untuk memiliki masyarakat yang baik, namun kita sering menggunakan itu ke tingkat yang ekstrim, yang dampak pada penghakiman atas nilai-nilai pribadi tidak sesuai dengan yang kita yakini. Kita semua tahu bahwa keinginan orang lain akan membuat kita bahagia atau sebaliknya. Keputusan harus datang dari dalam diri sendiri untuk menghasilkan kepuasan. Salah satu cara terbaik untuk fokus pada intuisi dan menentukan apa yang benar-benar kita inginkan adalah dengan memperhatikan apa yang kita yakini. Terlalu takut mengambil resiko. Banyak orang hidup dalam ketakutan saat ini. Orang-orang tidak melakukan banyak hal yang mereka inginkan karena mereka memikirkan resiko yang tidak ada habisnya untuk merasa takut, dan dibutuhkan keberanian untuk memiliki keyakinan, menerima kritik, saran dari orang lain, karena mengambil resiko di bawah tekanan untuk menyesuaikan diri. Seseorang harus menekan keinginan sendiri. Itulah sebabnya pemikiran kelompok bisa menindas dan menurunkan kreativitas.
Meskipun tidak ada solusi cepat untuk dilema ini, kesabaran, ketekunan, kepercayaan diri harus dipraktikkan. Ingat apa yang dikatakan Gandhi pertama, mereka mengabaikanmu, lalu mereka menertawakanmu, lalu mereka melawanmu, lalu kamu menang. Ketahuilah bahwa pada akhirnya orang lain akan mengagumi keberanian. Kamu akan menghargai diri sendiri karena tetap setia pada diri sendiri. Tidak masalah apakah tujuan mengarah pada kesuksesan duniawi atau tidak. Yang penting adalah kita melatih keberanian atas nama keselarasan dengan semangat. Tanamkan dalam diri kita. Terjadi perubahan dalam hidup. Saat manusia bertumbuh dalam perjalanan hidup, mereka perspektif, pandangan, sikap mereka berubah. Alasan pergeseran pandangan ini adalah karena waktu dan pengalaman mengubah cara berpikir kita. Suatu peristiwa dapat terjadi yang lantas menginspirasimu untuk mengadvokasi tujuan tertentu yang mungkin tidak kamu pedulikan di masa lalu.